Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Yang terhormat Bunda Linda selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran pada anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pembelajaran Terpadu dan Model Pembelajaran bagi Anak Usia Dini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dea Aninda Putri sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Delis Kapliorani sebagai pemateri ketiga, dan saya Lina Ulandari sebagai pemateri 1. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1 dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu tentang konsep pembelajaran terpadu. Pengertian dan karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu ialah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran terpadu ialah yang pertama, meningkatkan gairah dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Landasan pembelajaran terpadu filosofis. Menurut John Dewey, pembelajaran terpadu adalah proses untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan anak serta pengetahuan. Yuridis, yaitu tentang yang di dalam peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang kedua, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang SN PAUD, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penerapan pembelajaran terpadu. Terdapat tiga hal dalam menerapkan pembelajaran yang terpadu. Yang pertama adalah integrating curriculum through and construction play. Artinya di sini kita bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai kurikulum terhadap bermain peran dan permainan konstruksi. Seperti yang pada digambar, bermain peran. Permainan yang tersusun atas beberapa kemampuan atau elemen yang biasa dimainkan oleh seorang diri atau kombinasi dengan pemain yang memiliki kemampuan yang lebih, atau dalam arti yang lebih singkat adalah bagaimana cara anak usia dini bermain peran ketika mereka melihat benda di sekitarnya ataupun tokoh-tokoh di sekitarnya yang bukan karakter mereka. Nah, tujuan permainan ini akan mengembangkan aspek perkembangan seperti kemampuan berkomunikasi, kognitif, dan cara mereka belajar mengolah informasi. Yang selanjutnya adalah integrating curriculum through dan teaching, atau integrasi berdasarkan pembelajaran tematik. Kurikulum yang terintegrasi melalui pembelajaran tematik menggunakan tema untuk mengatur pengalaman anak usia dini yang belum memiliki ide baru. Dengan menggunakan tema, terjadi hubungan antara kegiatan kinestetik, bahasa, dan kognitif anak. Contohnya seperti ketika kita mengajar, kita bisa membuat beberapa kelompok kepada anak usia dini, dan setiap kelompok memiliki tugas berbeda-beda dalam mengembangkan pembelajarannya. Contohnya seperti kelompok A, dia meneliti atau bereksplorasi tentang tumbuhan. Nah, pada akhir pembelajaran, guru akan memberikan penilaian dan memberikan mereka makna dari pembelajaran yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya, integrating curriculum authentic assessment.
yaitu penilaian autentik. Biasanya pada akhir kegiatan belajar, guru-guru akan memberikan penilaian asesmen atau autentik kepada anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengintervensi bagaimana anak tersebut, apakah anak tersebut memiliki perkembangan dalam pembelajaran sehingga bisa dilakukan lebih jauh lagi aspek-aspek atau kegiatan yang lebih berfokus pada anak tersebut. Selanjutnya, konsep model pembelajaran bagi anak usia dini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya oleh saya dari Rizka Cleoreni, yaitu ketiga konsep model pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola pilihan pada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Maksudnya di sini kita sebagai guru merancang pelajaran untuk anak usia dini kita itu harus sesuai dengan anak tersebut, dan juga yang diharapkan yang efisien dan juga bermanfaat untuk anak usia dini. Dan selanjutnya manfaat model pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu bagi guru dapat dijadikan alat untuk mendorong aktivitas kelompok bermain pada peserta didik dalam pembelajaran. Di sini maksudnya setiap alat bermain, misal yang melatih pemikiran atau melatih gerakan tangan, itu agar anaknya mendapat pembelajaran dari permainan tersebut, dan juga bagi peserta didik memudahkan kelompok bermain pada peserta didik dan untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu model pembelajaran klasik. Model pembelajaran klasik adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Maksud di sini dalam satu kelas, di situ berbagai macam pembelajaran, segala macam pembelajaran seperti melukis atau sesama teman. Nah, itu kegiatannya seluruh kawan sekelas. Dan juga model pembelajaran kelompok itu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi kelompok bermain pada peserta didik yang dapat saling membelajarkan bersama kelompok bermain pada peserta didik lainnya. Contohnya itu seperti bermain peran yang disebutkan oleh Dea Rinda. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh si Dina Wulandari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu model pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu model pembelajaran area atau minat. Yaitu model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Jika anak itu tidak meminati suatu permainan, maka mereka tidak akan timbul rasa senang dalam dirinya ketika dalam bermain tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal atau keadaan individu, proses kognitif, dan kondisi eksternal atau rangsangan dari lingkungan, dan interaksi antara keduanya akan menghasilkan hasil belajar. Selanjutnya akan lanjut oleh saya. Di sini model pembelajaran bagi anak usia dini. Model pembelajaran interaksi sosial. Model adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Model ini beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Maksudnya itu model pembelajaran itu kita harus interaksi sama teman, dan juga tidak juga harus main sendiri, juga kita harus interaksi sama sesama. Dan selanjutnya, yang terakhir yang akan kami bahas adalah penerapan model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa dan siswa dengan para siswanya. Nah, kegiatan belajar ini
terdapat 4 langkah. Langkah pertama yaitu langkah pendahuluan atau kegiatan awal yang kurang lebih berkisar antara 60 menit. Pada kegiatan awal ini biasanya para anak usia dini dan gurunya akan melakukan sesi seperti berdoa sebelum memulai pembelajaran, sesi tanya jawab, sesi berdiskusi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Kegiatan kedua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan ini, guru akan menjelaskan kepada anak usia dini apa yang harus mereka lakukan, lebih membonding antara guru dan anak-anaknya. Kegiatan ketiga adalah kegiatan makan atau istirahat. Kegiatan ini berfokus pada bagaimana anak makan bersama, saling berinteraksi, dan pada akhir kegiatan makan mereka akan dituntut untuk belajar membereskan atau merapikan makanan yang mereka lakukan atau membereskan tempat mereka makan. Nah, kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan ini biasanya bagaimana guru mengevaluasi atau membicarakan hal-hal yang sekiranya perlu pada anak usia dini. Selain itu juga mereka bisa melakukan refleksi seperti dengan cara bernyanyi, mengapresiasi kerja keras yang dilakukan anak usia dini, dan terakhir diakhiri dengan salam atau berdoa untuk pulang bagi anak usia dini. Adapun kesimpulan dari materi kami ini yang telah kami sampaikan tadi, yaitu pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, terutama anak usia dini. Model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terdapat banyak model pembelajaran bagi anak usia dini yang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupannya. Dengan menerapkan pembelajaran terpadu dan model pembelajaran pada anak usia dini, hal tersebut dapat mengembangkan kompetensi dan kualitas anak dalam pembelajaran dan manfaat yang akan didapatkan untuk kedepannya. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan materi dari kami semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum